Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Masito Cahaya Mentari dari kelas semester 3B akan mereview hukum pidana lanjutan pertemuan 1 dan 2 bab 1 materi percobaan. Percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syarat saja, yaitu seperti dalam pasal 53 dan 54. Pasal 53 KUHP mencoba melakukan kejahatan dapat dipidana. Pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam kedua pasal tersebut, yang dimaksud percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan, tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut maka bukan karena kehendak dari pelaku. Sifat percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, harus ada delik pokoknya. Contohnya, percobaan pencurian bergantung pada tindakan pidana pokok. Lalu tindak pidana percobaan hanya untuk tindak pidana berupa kejahatan, sedangkan untuk pelanggaran tidak dikenakan sanksi pidana. Unsur-unsur percobaan. Ada unsur-unsur percobaan, ada niat, ada permulaan percobaan dan pelaksanaan. Niat tidak bisa dipidana karena niat merupakan tak kasat mata atau sifat batin. Lalu ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, yaitu adanya penghalang fisik. Misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga melenceng. Yang kedua, akan adanya penghalang fisik. Misalnya, takut segera ditangkap karena gerak-gerik untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya, daya tahan tubuh seorang yang akan ditembak itu kebal atau bahkan dia tidak bisa ditembak. Itu adalah faktor atau keadaan khusus pada objek yang akan menjadi sasaran. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri, itu pengunduran diri secara sukarela. Dan yang kedua, tindakan penyesalan, yaitu percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Keadaan tidak mampu karena alatnya dibedakan menjadi tidak mampu mutlak, yaitu alat tersebut mungkin akan muncul delik, misalnya meracun dengan air kelapa muda. Lalu yang kedua, tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak muncul delik selesai tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan timbulnya delik. Pemidanaan percobaan yaitu dikurangnya sepertiga, lalu maksimum 15 tahun. Lalu jika melakukan pelanggaran tidak dipidana